Ya, makanya anaknya Sri Sultan itu cuma naik beca, nggak naik Rubicon. Ya, nggak cukup jalanan Jogja kecil-kecil. Saya padahal juga nanti ceritanya mau beli Rubicon, yang goli yang nakal-nakal itu, suka barat-baratin mobil saya misalnya gitu. Nah, yang ini juga gitu, investasi saya tuh bagus. Oke, paling nggak pakai standar-standarnya. Misalnya, oke, dinilai sekarang kan si NPV ini, benefit cost rasionya berapa? Ya, IRR. Kalau mau ada indikator lain juga boleh, ya misalnya gitu. NPV itu profitnya yang real dari usaha, berapa sih profitnya yang real yang didapat dari usaha. Kalau benefit cost ratio, benefit sama cost rasionya berapa, artinya dia kemampuan biayanya itu menghasilkan keuntungan berapa, ya kurang lebih gitu. Ya, Mbak, susah-susah menjaga kecantikan saya panggil Mas. Ya. Ini tadi kita sampaikan biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel. Kalau dalam ilmu apa itu namanya, beberapa teori manajemen pemasaran dan yang lain-lain, itu investasi itu memang agak bergeser. Ya, kalau artis-artis itu kenapa beli tas kremes apa itu? Karena mungkin nilainya lebih tinggi. Saya juga nggak tahu itu kalau dijual nilainya lebih tinggi. Nah, saya cuma mau beli ayam seperempat sama telur seperempat, tas kremes ya dicolong. Karena dia nilainya dia akan tinggi kalau bawa tas kresek itu tadi, ya kan gitu. Jadi mungkin investasinya dia di sana. Gitu. Nah, kita harus memberikan komponen mana biaya investasi, mana yang biaya tetap, mana yang biaya variabel. Sekarang kalau kandang itu biaya tetap enggak? Investasi. Nah, yang diukur apanya? Yang hitung-hitungan per tahun itu, ya. Misalnya, ya kandangnya nggak tiap tahun bikin, misalnya gitu ya. Oke, penyusutan. Saya punya strategi yang nggak saya bilang-bilang. Ya tukang masak itu kan sukanya gitu. Saya punya rumus rahasia. Nah rumus rahasianya ada dia dalam hati dan Tuhan aja kayaknya nggak tahu. Gitu ya. Tapi mungkin dia ada strategi manajemen yang dia patenkan. Itu juga ada biaya penyusutan, misalnya gitu ya. Nah ini yang susah yang mulai kita breakdown. Yang usahanya saya itu mana yang investasi, mana yang tetap, mana yang variabel. Ya, berikutnya Mas, Mbak lagi. Ya, ini misalnya ada contohnya, ya tetap bayar pajak, bayar listrik. Ya mungkin kalau yang malakin di farm kita di kandang itu ya, ada yang tukang satpam, apa itu namanya, security Mas, bayar Bu, ya kan gitu ya misalnya. Saya pernah beberapa tahun lalu bikin toko roti, ada aja yang malakin itu mahasiswa, berarti ya keamanan gitu ya. Lebih galak daripada, tapi tokonya lebih galak daripada tukang keamanannya. Ya, biaya investasi dan seterusnya. Nah ini yang harus dilihat. Ya, terus, nah ini salah satu contoh. Saya ambil deskripsi saja. Kalau asumsinya gimana memulainya menilai bikin apa keuangannya. Kita buat asumsi. Oke, kalau ini misalnya pada sapi, pada usaha pembibitan. Berikutnya. Kayaknya di modulnya ada ya, ya. Terus, nah kalau saya bilang ini inflow, sebelumnya ya, cash inflow, yang masuk, tapi yang cash aja, yang nggak bentuk cash jangan usah dimasukin catatan, ya. Kalau kita mau buat apa namanya itu, cash outflow, cash inflow, cash flow, ya cash itu ada yang masuk ada yang keluar, tapi yang cash aja, yang saya utangin ke bapaknya nggak usah ditulis, kan nggak kelihatan, ya yang cash aja yang kelihatan. Saya punya motor, ya motornya harganya 35 juta, ya nggak usah ditulis di situ, itu bukan dimasuk analisis cash flow, kan nggak kelihatan uangnya, ya itu cash flow, outflow, investasi, fixed cost, biaya tetap tadi dan variable cost. Nah ini dengan asumsi ya tiap daerah berbeda-beda. Next. Nah, mulai diformulasi. Yang tadi dimulai dulu si apa itu namanya cash flow-nya tadi, nanti kita sambil praktek. Saya bawa itu tekan-tekannya supaya kita bisa praktek. Biaya investasinya, terus kuantitasnya berapa, next. Biaya tetap, biaya variabelnya dan penerimaannya. Ya. Di sini pembelian sapi itu termasuk biaya investasi. Kalau sapinya itu bentuknya sebagai bakalan menggemukan, apakah juga masuk kategori investasi atau biaya tetap atau biaya variabel? Penggemukan. Iya. Lah mau langsung siap dijual atau masih
umur apa namanya berapa lama lagi mau dijual? Kan mau digemukkan. Bukan 4 bulan. 4 bulan. Iya. Nah, kadang-kadang kalau cash flow itu kan tahunan biasanya, atau mau dihitung per periodean. Ya, saya rasa itu nggak investasi ya. Masuk Iya. investasi apa Masuk, enggak? Mak. Kalau saya sih Dimasukkan berpikirnya investasi. variabel. Masuknya biaya variabel. Variabelnya itu di mana? Dia kan Kan biaya variabel itu begini, biayanya itu mengikuti nanti jumlah yang dihasilkan. Ya, kalau saya nanti mau memproduksinya itu misalnya tuh 10, ya gitu ya 10 gitu ya. Biayanya ini harus mengikuti nanti berapa output yang mau kita target. Itu biaya variabel. Iya kan, misalnya nih kita dalam 1 tahun penggemukan tiga periode. Satu periode misalnya kita 20 ekor. Jadi kan kita total dalam 1 tahun kita bisa punya outputnya 60 ekor. Ya, tapi kan investasi pertamanya juga Kan 3 kali ya, 3 kali. 20 Iya, gitu ya. iya. Ya, berarti hitungannya itu nanti mau per tahun. Iya, Periodenya. ya, biasanya kita per tahun. Ya, ya. Nah itu Pak, kadang-kadang setiap case itu, oh ini saya masukkannya di mana, sehingga kelihatan cash outflow-nya, cash inflow-nya itu berapa, kan gitu. Ya Pak. Coba kalau di berikutnya apa ya siangnya? Oh kalau ini, sebentar. Oke, ini tadi breakdown-nya dari yang sebelumnya. Kalau yang satunya, ini kalau asumsinya mungkin tidak langsung jawab. Yang mau saya sampaikan begini, bagaimana kita merumuskan ini masuk biaya investasi kan biaya tetap sama biaya variabel, ya kan gitu. Kalau ini yang saya kasih contoh misalnya pada lepas satu, bagus ya ini terlalu besar sampai nggak kelihatan. Ya karena dari Excel, ya ada biaya pembuatan kandang dan itu, ya pokoknya semuanya itu masuk kategori biaya. Nah itu dia mau hitungnya di tahun ke-0 apa tahun ke-1. Kalau tahun ke-1 sudah sampai menghasilkan, ya berarti dia masukkan saja ke tahun ke-0. Asumsinya tahun ke-0 ini belum ada penerimaan, ya kan masih ada cost investasi gitu ya. Terus nggak ada di sini ya. Oke. Ini yang kedua. Ya, yang ini asumsinya adalah untuk sapi bakalan. Ya. Biaya pembuatan kandang dan seterusnya. Asumsinya begitu. Berikutnya saya kok malah jadi nggak kelihatan ini ya. Ini apa ya? Oh ya, produksi sapi siap potong. Nah ya. Oke, nah kenapa? Oh ya, dan ini berarti bahwa sehingga yang kaitannya sama tadi si investasi itu kita mulai dulu bikin yang inflow-nya yang berapa, yang outflow-nya berapa, kan gitu. Dalam rangka mencari si indikator 3 tadi, NPV-nya berapa, BC rasionya berapa, sama IRR-nya. Ya, diidentifikasi masuk di cash inflow berapa, cash outflow-nya berapa. Ya, total dana yang meliputi biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Si yang outflow, yang inflow berapa nilai penjualannya. Yang masuk aja sebelum dikurangi biaya. Nah, benefit cost ratio indikatornya tadi ini, ya kalau BCR-nya lebih dari 1 berarti kan benefitnya lebih tinggi daripada cost-nya. Ya. Net present value tadi seberapa persen gambaran yang terbaik, probabilitas investasi yang terbaik di usaha ini dengan indikator bahwa NPV-nya lebih dari 0, NPV-nya sama dengan 0 atau kurang dari 0. Ya, nanti di sini malah lebih jelas, lebih detail ya. Iya. Si angkanya tadi. Saya tadi ambil duplik yang bagian berikutnya. Ini ada ini tadi detail yang dari yang sebelumnya. Nah, satu lagi yang juga satu lagi yang menjadi PN biasanya kita nggak punya analisis laporan keuangan yang standarnya mau gitu ya. Catatannya ya samalah, kalau recording itu mau recording keuangan, recording ternak itu ya seilingnya, seingatnya ya gitu. Nah, salah satunya membuat laporan keuangan itu untuk melihat kondisi keuangannya
Ya kan saya mau kasih, bank mau kasih bantuan, lihat dulu usahanya tuh sehat apa enggak, kan gitu ya. Kira-kira dananya, kalau saya punya pengalaman dulu beberapa menolong teman itu supaya dia bisa tetap extend tinggal di luar negeri itu, ayo pulangnya tabungan saya banyak, terus kita nyumbang di rekeningnya. Tapi dia pintar, lihat masa dalam satu waktu ada tiba-tiba masuk 50 juta supaya untuk menunjukkan bahwa keuangan dia baik-baik saja. Ya kan nggak bisa tiba-tiba begitu. Sama juga dengan ini. Oke, dalam perjalanannya, oh ya setiap 3 bulan ada dana yang masuk lebih masuk akal daripada yang keluar misalnya gitu ya. Dan untuk melihat kekuatan kelemahan. Berikutnya mungkin ada yang. Nah, tadi yang pertama laporan keuangan, yang kedua neraca. Yang namanya neraca itu harus timbangan lah, ya. Timbangan itu kan harus balance. Ya apapun yang terjadi, yang kiri harus sama dengan yang kanan. Ya. Mari kita identifikasi. Begitu yang kanan liabilitas tuh semua kewajiban, mau kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek, ya, mau utang jangka panjang, utang jangka pendek, gitu ya. Nah, termasuk piutang itu dimasukkan di sana. Berikutnya. Nah, ini hanya salah satu contoh. Kalau dia ada laporan posisi keuangan, perhatikan, pasti tulisannya tuh neraca per 31 Desember. Ini kondisi pada saat tanggal itu. Bukan 1 tahun dari 1 Januari ke 31 Desember itu bukan. Karena di 30 Desember nggak begitu catatannya. Gitu. Jadi Anda mau bikin neraca, mau bikin cash flow, atau mau bikin laporan keuangan namanya income statement. Ya oke, yang masuk berapa, yang keluar berapa, gitu aja. Nah kalau ini ada, makanya standar tulisnya neraca per 31 Desember. Yang di hari itu aja. Pelaporan mana neraca yang terakhir ini. Begitu kok 30 deh. Iya, ini bukan akumulasi dari 1 dan sampai selama setahun. Artinya bukan begitu. Ya. Apa berikutnya? Oke, neraca keuangan atau balance sheet itu sebenarnya bagian dari laporan finansial. Ya, beberapa yang diminta adalah pakai laporan finansial. Misalnya asetnya, kewajiban pembayaran jangka panjang, jangka pendek, ya, ada pinjaman jangka pendek, modalnya, biaya operasionalnya, dan seterusnya. Di laporan keuangan atau balance sheet ini, atau kita bilangnya neraca, gitu ya, itu untuk mengetahui kondisi aset Anda. Ya, aset, kewajiban, dan modal. Kan tadi ada aset itu dimasuk di aktiva, yang sebelahnya kewajiban itu kewajiban dan modalnya di sana. Sisa modalnya berapa? Ini tadi ya. Nah, oke. Ini tadi apa, neraca, laporan income statement dan laporan profit and loss. Ya, saya dulu waktu sekolah tahunya rugi laba. Kok ruginya dulu ya? Ya laba rugi gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan profit and loss gitu ya. Jadi laporan laba rugi. Ini juga salah satu dokumen yang diminta. Di angkatan saya kuliah itu tercatat ada 5 orang yang semuanya kerjanya di bank. Nah, dia kenapa peternakan kok kerjanya di bank? Gitu. Dia salah satu memperbaiki tulisan-tulisan yang laporan keuangan dari peternak atau petani yang mau akses kredit. Oh, ini standarnya harus begini, ini begitu. Gitu. Dia jadi analis kreditnya, ya bukan yang teller depan itu, enggak gitu ya. Nah, karena rata-rata begitu. Rekening nggak ada, misalnya kan gitu ya. Kalau yang sekarang lagi rame di Jogja mau pembebasan tanah, mau bikin tol. Nah, rata-rata nggak punya sertifikat. Lah ya uangnya mau dikasihin siapa ini? Kan gitu ya. Karena saya tanya-tanya itu kenapa nggak ada sertifikatnya? Sertifikatnya lebih mahal. Ya, ini tanah bapak saya itu, bude saya kemarin yang beli dikasih saya. Karena bikin sertifikatnya lebih mahal. Nah, mungkin jangan-jangan nyatet di laporan keuangan ini ya salah, sapinya mati. Misalnya gitu ya. Kira-kira. Nah, tapi mungkin ini edukasinya juga bahwa kita pencatatannya harus baik. Oke. Nah, ini laporan akibat tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, begitu mungkin sebelumnya mau di foto sebelumnya. Sebelumnya, ya. Sebelum kita ke diskusi kelompok, mungkin ini akan menjadi, karena saya tadi kasih waktu 11.30.